Kata orang, tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi nyatanya belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak para pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Rakyat Indonesia di dada merah putih tegas mewarna. Calon kepala daerah itu harus punya mahar. Ya. Apakah Partai Gelora juga sama dengan partai yang lain ketika mencari calon pemimpin? Itu pertanyaannya. Ada beberapa yang akan kita cari. Yang pertama adalah popularitas, stabilitas, yang pasti ada juga kalau isi tasnya. Tapi itu belakangan. Nah, kita juga akan melihat itu. Tetapi pada dasarnya itu tidak menutup kemungkinan teman-teman atau kawan-kawan yang memang posisinya seperti saya, yang pemimpin-pemimpin ingin maju, anak-anak muda yang memang milenial yang pada dasarnya banyak di Kabupaten Bogor, terutama di Bogor Timur. Ya ini perlu diapresiasi buat. Nanti kalau isi tasnya nggak ada gimana? Itu yang bisa jawab. Jadi kita mungkin akan sharing terkait dengan isi tas. Perjalanan kita Partai Gelora di Kabupaten Bogor selama 1 tahun ini kita membentuk berbagai kepengurusan dari DPD, DPC gitu karena ya. Kita mendapatkan SDM yang apa ya, tidak sebentar-sebentar itu minta kaos, Ya. tidak sebentar-sebentar minta amunisi, tidak sebentar-sebentar seragamnya mana gitu. Kalau ditanya sekarang ketua DPC itu, tanya saja ketua DPC, dapat kaos atau baju dari DPD atau belum? Pasti 100% saya bilang belum. Gitu ya. Belum, gitu. Karena apa? Kita pengen juga ada perubahan di dalam alam perpolitikan kita ini yang sangat-sangat, kalau Pak Nursi itu di dalam bukunya itu menyebutkan kita ini terjebak dengan korporasi demokrasi. Iya. Gitu. Kapitalisasi demokrasi. Nah, kita akan keluar dari itu, Pak. Ya. Kita akan keluar, kita mengajak masyarakat akan keluar dari sistem atau situasi yang seperti ini. Kenapa? Karena sistem yang begini ini membuat kita miskin kepemimpinan. Betul. Ya. Dan Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih berat, krisis yang lebih dalam kalau kita terus-teruskan yang namanya korporasi demokrasi. Jadi ya kalau disuruh membuktikan, kami Partai Gelora Kabupaten Bogor telah membuktikan 1 tahun ini kita belum membagikan kaos ataupun baju, tapi kita berhasil sudah membuat 34 kepengurusan di kecamatan. Ya. Kalau ditanya dari DPW dari pusat sama sekali, terus terang saja kalau DPR misalnya sekarang melihat gitu ya, atau nanti melihat rekaman ini ya sekalian curhat. Tapi kalau seragam bikin sendiri atau dari DPRP? Kita iuran. Bikin sendiri kan? Ya. Bikin sendiri. Oke, menarik ini Mas Birte. Jadi ya itulah kendala di kita. Ya tadi karena persoalan mahal, ya kan? Sehingga banyak tokoh-tokoh yang potensial sehingga mereka tidak lolos ketika verifikasi di kepemimpinan kan? Karena memang syaratnya harus rekomendasi dari partai politik kan? Bahkan sesuai dengan kursi biasanya dihitung juga gitu. Apakah Gelora ke depan
tidak menggunakan sistem yang sama, kan itu pertanyaannya. Gimana kira-kira Mas Bey? Ya, kita kan kita sebutkan tadi ada dua lembaga yang kita punya, namanya AMI dan API, Akademi Manusia Indonesia dan Akademi Pemimpin Indonesia. Ini adalah satu sistem yang kita buat betul-betul yang akan melahirkan pemimpin yang berkapasitas, gitu ya, berkapasitas terutama adalah pemimpin ini tahu bahwa dia akan memimpin satu negara yang akan menjadi negara besar. Tentu mental-mental yang sifatnya, mohon maaf, mengedepankan pendekatan finansial, mengedepankan pendekatan kekuasaan, itu secara zaman juga sudah tidak relevan sebenarnya. Sudah cukup lama kita mengalami situasi seperti ini. Dan kalau yang menarik kemarin Kang Rana, di 1 tahun ulang tahun Polda kemarin, kita undang Pak Dahlan Iskan untuk memberikan pemikiran-pemikiran. Jadi di Indonesia itu ada 100 juta orang yang tidak mau lagi susah di Indonesia. Bukan jumlah kecil loh ya, 100 juta orang. Ya, ini kanalisasinya kan kita nggak tahu. Mereka ini bergerak di mana kita juga nggak tahu. Tetapi ada 100 juta orang yang tidak mau lagi sengsara. Ini semua orang juga mau sengsara. Iya betul itu. Tapi mungkin 100 juta ini diidentifikasi oleh Pak Dahlan Iskan itu memiliki kemampuan pengetahuan dan teknis. Sehingga secara ekonomi mereka ini memiliki ekonomi yang baik. Gitu. Yang secara kultur ini nanti akan menciptakan kultur baru sebenarnya sebagai sebuah masyarakat maju. Memang masih ada, kalau penduduk Indonesia 160 juta, ya masih ada 160 juta lagi yang yang menjadi target lah ya, target. Baik, terkait Kabupaten Bogor ya Mas Wid. Siap. Ada pandangan apa tentang program Pancakarsa Bupati? Secara umum tentu satu ide itu sudah diserap dari kebutuhan masyarakat. Ya, di era beliau Ibu Ade ini mungkin sudah meramu sedemikian rupa ya, sehingga keluarlah yang namanya Pancakarsa. Masuk Indonesia Kabupaten Bogor unggul di pariwisatanya, kemudian pertaniannya, pendidikan. Ya, secara umum program itu bagus gitu. Tapi kita how-to-nya, bagaimananya itu connect ya gitu. Yang itu saat ini kita kan beliau sekarang baru masuk atau sudah masuk 3 tahun ketiga ya. Sudah tahun ketiga ini mungkin kalau memang Pancakarsa ini kita lihat di masyarakat itu belum terasa, ya perlu kita ingatkan. Perlu kita evaluasi. Tentunya kita sebagai partai baru bukan hanya mengkritis ya, kita siap untuk memberikan masukan, solusi. Kita memberikan solusi, bahkan kita tawarkan kolaborasi gitu, bersama dengan elemen masyarakat yang lain. Kemarin ada yang viral itu orang anak jasad meninggal dari rumah sakit masih di Kabupaten Bogor, dibawa dengan dia diberikan ambulan. Bagaimana itu Mas? Ya, saya dapat postingan kemarin pagi ya. Kemarin pagi itu di grup itu dari teman-teman Cibinong. Itu kemarin di grupnya itu ya. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Ini luar biasa, keprihatinan yang luar biasa ya. Padahal yang namanya ambulan itu di mana-mana ada, di masjid ada. Partai politik, masya Allah. Masjid sudah ada. Masjid ada, terus ambulan desa juga ada. Puskesmas juga. Betul. Kenapa bisa terjadi kayak begitu di Kabupaten Bogor? Ini saya kira kepemimpinan kita itu kurang peka. Juga ditambah lagi masyarakat yang mungkin kurang komunikatif. Barangkali mungkin dia mau menyampaikan kemana, RT atau RW gitu ya, mestinya itu sampai, karena RT RW itu kan ujung tombak.
di daerah kita. Mau apa saja kita ngurus pasti kita RT. Saya terus terang belum cek juga Kang Rana ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau ada kenyataan seperti itu saya sedih sekali. Dan tidak bisa komen saya hanya diam sambil mencari ini kok bisa begini. Ini kan persoalan bersama di Betul. kita. Betul. Kemudian galian ilegal yang masih banyak di Bogor Timur, Mas Wil. Bagaimana sikapnya itu Partai Gelora nih? Itu tidak sesuai dengan Pancakarsa ini. Karena akan ini secara lingkungan ya perlu apa namanya, sebenarnya kalau kita tegas di dalam apa namanya, di dalam menegakkan peraturan saja Iya. di situ, itu sudah akan kan gini, ada satu mental yang benar cocok dengan tagline Pak Jokowi, revolusi mental. Iya. Itu sebenarnya bagus gitu. Ada mental-mental yang mohon maaf terlalu jangka pendek, Iya. mengorbankan masa depan anak keturunan kita. Iya. Gitu. Nanti ke depan bagaimana dia kalau lingkungan rusak, pertanian rusak, banjir, apalagi rawan longsor gitu ya. Kita tidak akan menjadi Bogor yang dulu itu sebenarnya daerah penghunian yang sangat diminati. Iya. Sampai sekarang sebenarnya juga begitu. Tapi kalau lingkungan ekosistemnya rusak, ya, berarti pembangunannya itu tidak sesuai dengan secara antropologi, itu tidak cocok dengan garisnya Kabupaten Bogor. Ya, ini Mesti pelanggaran tapi selalu tindakannya lambat, selalu menunggu korban, ya kan? Itu dia persoalannya. Mas Wil, di penghujung nih, kita ke lokal Bogor Timur saja. Ada pesan apa nih? Harapan tentang pemekaran Bogor Timur? Karena Mas Wil juga tinggal di Bogor Timur soalnya. Cilengsi kan? Betul. Ya. Gimana Mas Wil? Pertama, saya sebagai warga Bogor Timur sendiri Pak ya, bukan sebagai ketua DPD Ya. Partai Gelora ini. Ya. Sebagai warga Bogor Timur sendiri, ya merasakan apa yang dirasakan oleh apa namanya, para warga yang menghendaki pemekaran. Ya. Secara administrasi gitu ya. Kalau kita di Cilengsi mungkin agak terbantu dengan tol dengan itu, Ya. tapi kan kita memiliki semangat yang sama ya, supaya pemerataan pembangunan itu terjadi dan mengalami percepatan. Termasuk pertanian misalnya, barangkali karena dinas pertanian di Cibinong, sementara di antara basis pertanian Bogor Timur itu adalah Cariw, Tanjung Sari dan Sukamakmur, terlalu jauh barangkali, jadi tidak teropong dengan baik potensinya apa yang harus dikembangkan. Dan barangkali Bogor Timur, Kabupaten Bogor ini memang juga luas, ya, sehingga mana yang diperhatikan itu harus banyak gitu. Sementara kalau tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang besar, kira-kira yang memimpin Bogor Timur ini, Pak Rana ya, mau harus memiliki kapasitas seperti gubernur. Nah, itu baru akan menjangkau. Helikopter view-nya itu tajam gitu mestinya. Kira-kira begitu. Ya kalau saya sih hanya tambahan sedikit untuk di Bogor Timur, saya pemekaran ini sangat setuju sekali dengan kondisi yang ada sekarang ini. Walaupun warga Cibinong ya? Ya karena saya pernah di sini 15 tahun kerja. Oh pernah. Pernah di daerah kawasan Menara. Cilengsi ya? Cilengsi. Artinya bagaimana para pekerja juga intinya harus diteropong dengan baik juga. Selain dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya kita tahu lah dengan kondisi COVID dan sebagainya. Ya kita juga butuh informasi yang memang langsung. Pekerja itu nggak bisa juga menunggu terlalu lama. Gitu ya. Ketika ini ada pemekaran mungkin lebih baik lagi ke depannya. Mungkin. Baik, terima kasih pengurus Partai Gelora Kabupaten Bogor yang luar biasa semangatnya. Kita tunggu nih actionnya di 2024 ya. Semoga lolos parliamentary threshold. Amin, 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 amin. Sekian pemirsa channel YouTube Presiden Bogor Timur. Kita ketemu di konten yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dari bangsa bermula, karena jiwa dan tekad bersama. Indonesia bersejarah dunia, bergelombang sampai meraih cita. Dorakan semangat perjuangan membakar
Tapi kejayaan, gelora cinta dan persatuan bersama.